Furqana ala abdihi yaqina dengan alam dengan nabiyina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sedangkan keluarga besar Bapak Allah sedangkan kampung istri kami dari kaum hormati semua hadirin hadirat yang kau hormati. Tadi kalau misi di Mbak Mabrur itu akhirnya guru saya itu 33 menit. Jadi kira-kira di sini gitu. Saya kemarin dengan Ganjar itu Gubernur Jawa Tengah itu malah 7 menit. Karena apa ya? Tak anggap iman itu kan sudah mulai kecil sampai kok jadi umulang terus video. Jadi kalau singkat itu artinya saya percaya iman sama sudah apa? Nah, kalau ngajinya lama nanti kalau sama nggak paham diulang sendiri orang paham. Tapi kalau sedikit nanti 7 menit sama nggak paham. Yang salah Gus Bak mulai mau 7 menit mulai nggak paham. Tapi gini, kalau tentu punya kenangan banyak terhadap komunitas ya atau kampung sini. Yang diajarkan para nabi adalah wataba'tu millata Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Jadi kalau ada satu keluarga, misalnya saya yang putra Yerusalem kelahiran sini, itu harus pakai satu identitas saja. Misalnya saya kenal bapak itu orang yang hafal Quran. Jangan pakai status-status yang lain, nanti jadi repot. Misalnya sampai di bapak Sugai, Sugi, di bapak melarat, yang melarat, di bapak kasus, jadi kasusnya itu nanti jadi repot. Inginnya Allah semua orang hanya pakai status, semuanya adalah hamba Allah Subhanahu. Karena itu yang status permanen. Sampai subhanahu Allah itu sekalipun presiden itu tidak siapa-siapa, semuanya hambanya Allah Subhanahu. Sehingga ajaran Nabi yang abadi diantaranya adalah saksikan bahwa saya adalah Abdullah wa Rasulullah. Saya ini hamba Allah. Nah, sekarang semua kerusakan di dunia itu dimulai dari merasa tidak sebagai hamba. Seorang dirjen atau menteri ketahanan pangan itu mesti ngira semua kecukupan pangan Indonesia itu karena dia. Kecuali dia pernah ngaji mungkin agak baik rasanya. Padahal andaikan petani itu tidak mau nanam padi, kok pinternya kayak apa menteri, tetap kita kurangan apa? Makanan. Masalahnya ketika petani menanam padi terus itu biasanya karena nggak punya selera atau karena bodoh. Nah barokahnya bodoh itu mereka ada anak unik profesi lain, nanam padi itu. Artinya ada padi banyak itu ya barokahnya orang bodoh. Makanya saya ini terkenal kiai pembela kaum bodoh. Karena kalau pinter terus gak nanam padi itu gak ada gunanya. Profesor ketahanan pangan kayak apa rapatnya kalau gak ada nanam padi mau apa? Menko Polhukam juga gitu, buat rapat untuk kestabilan tapi rasa masyarakat tidak tepo seliro. Tersinggung sedikit bacokan, tersinggung sedikit carok. Apa gunanya kepintaran para Menko Polhukam dalam perilaku masyarakat gampang kon? Jadi sebetulnya pengendali Indonesia itu kita semua. Maka sebetulnya pembantu presiden juga semuanya yang jaga keamanan yang jenengan semua. Kalau nggak mudah konflik ya Indonesia nopo. Mungkin bedanya sampai dengan menteri keren sampai mereka digaji sampai sudah tidak butuh gaji. Jadi ini kemudian yang kita harus bangga. Makanya saya kalau jadikan saya pernah ditawarin jadi PNS Kemenak, saya nggak mau. Takut saya biasa nggak butuh gaji menjadi butuh apa? Gaji. Kan keren nggak butuh apa? Nah ini penting saya utarakan supaya agama ini terkonsep secara permanen. Sehingga dalam tradisi ulama agama ini tidak pernah dipasrahkan ke siapa-siapa. Karena yang mengurusi agama ini hanya Allah Subhanahu. Pernah dalam satu dialek Umar adalah orang yang sangat sukses dalam memimpin Islam. Sampai menaklukkan zaman itu sudah sampai Eropa Timur. Sampai Asyikul Aqsa. Sehingga kayak apa kerinduan orang sama Sayyidina Umar radhiyallahu. Singkat cerita mereka tidak kebayang kalau setelah Umar itu ada pemimpin yang sekali berubah. Sehingga Umar dipaksa dengan tanda kutip dipresur supaya bikin pengganti suksesi.
Setiap Ibnu Umar anaknya jalan-jalan kemana-mana, itu mesti masyarakat bilang gini, "Mbok yo abah kamu itu bilang ada suksesi supaya pemimpin ini jelas tahapannya." Terus mereka bikin analogi itu bias. Kalau ada kambing 100, penggembalanya tinggal gelanggang, itu dia gembala tidak ya dolim pasti kocar kacir. Apalagi ini penggembala manusia. Kalau suatu saat Umar meninggal, itu pasti kaget. Umar sempat tertarik sama pikiran itu sehingga beliau ingin menunjuk seorang khalifah pengganti. Lama-lama beliau bangun terus bilang gini, tidak jadi. Agama ini yang punya Allah, jadi nggak boleh dipikir oleh Umar. Agama ini pernah ditinggalkan orang yang lebih baik ketimbang saya, yaitu Abu Bakar, tetap jalan. Dan agama ini pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, orang terbaik di dunia, dan tetap jalan. Karena yang ngurusi Allah. Makanya sekarang nggak ada wali songo itu. Mungkin zaman wali songo Panjenengan tidak seperti ini. Tapi sekarang dipimpin Ustadz TPD, Islamnya lebih maju ketimbang zaman dipimpin wali songo. Bukan karena ustadznya yang lebih hebat ketimbang wali songo, memang agama ini diurusi oleh Allah Subhanahu. Ustadz kasus ya agama jalan. Oh, itu banyak cita-cita di TV Ustadz apa? Kasus. Agamanya juga ada kiai ditangkap KPK, agama juga. Karena agama ini nggak bergantung seorang kiai, juga nggak bergantung pemenang. Agama ini yang mendesain, yang menjaga hanya Allah Subhanahu. Cerita paling modern itu Uni Soviet. Uni Soviet itu negara komunis. Ratusan tahun orang Islam dikooptasi di Uni Soviet. Tapi mereka Islamnya luar biasa, menyembunyikan Islam. Belajar tauhid di basement di tempat-tempat sembunyi. Ketika Uni Soviet hancur lewat glasnost perestroika itu, langsung jadi negara Islam. Ada Uzbekistan, Tajikistan, Ceknya, itu semuanya jadi negara Islam. Artinya gini, agama ini pernah jaya bahkan saat dikooptasi Uni Soviet. Indonesia juga pernah jaya pada dijajah Belanda 350. Justru menjadi masalah kalau kita ini terlalu bergantung negara. Kiai belum mulang untuk bos, santri belum mondok untuk kepalanya dicatat di negara sehingga dapat fasilitas. Oke, negara baik kita akui. Tapi itu tidak bagus bagi kita kalau terlalu bergantung. Karena biasanya kita berkontribusi kepada agama, sekarang mendapat dari negara untuk ngurus agama. Masalahnya bukan diurus ya, ketergantungan ini yang menjadi Islam nanti bahaya ketika ada masalah. Gak biasa imun ya, gak biasa obat. Sehingga pikiran-pikiran para ulama dulu, cara berpikir itu agama ini harus dijaga karena kita yakin Allah yang menjaga. Kenapa saya cerita demikian? Karena Islam di dunia sekarang itu luar biasa. Katanya malah Islam terbaik di dunia sekarang. Kenapa kok terbaik di dunia? Kenapa Islam Indonesia punya gelar terbaik di dunia? Di mana-mana, di Mesir, di Syria, di Irak itu konflik. Dan kalau konflik sampai saling bunuh. Kita tahu urutan dosa besar, satu adalah musyrik, nomor dua adalah orang mukmin saling apa? Nah, Indonesia bosan. Gedeng tangganya mau ngerasa itu, gitu kegiatan. Ya ini gitu-gitu dong. Yang bisa nyantet ya tidak nyantet. Jadi biasa saja. Nanti kalau bodoh ya kosong-kosong lagi, nanti tukaran lagi. Makanya kata Mbak Mun, kamu harus bangga jadi orang Indonesia. Karena kita tidak mengalami dosa terbesar. Setelah syirik itu dosa terbesar adalah saling apa? Dan Indonesia itu teko siloronya luar biasa. Sekarang pertanyaannya, tradisi teko siloro itu ditanamkan nenek moyang kita apa mengikuti konsep yang dibikin negara? Nenek moyang kita. Sebelum ada Menteri Pertahanan, Menteri yang ngurus sistem keamanan, itu yang menjaga stabilitas kita adalah kearifan kita. Lalu sekarang kearifan kita mau kita gadekan, mau kita berikan. Wah, negara aman kalau menterinya ini, agama benar kalau menterinya ini. Mana pernah kita bergantung sama negara? Meskipun kita menghormati negara, sangat-sangat menghormati. Tapi jangan sampai kelangsungan kita hidup ini bergantung sama orang lain. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian adalah pemimpin. Semua pembantu presiden, semua pembantu negara, semua pembantu kelangsungan kestabilan masyarakat Indonesia.
Orang yang nggak suka konflik berarti membantu Menteri Pertahanan. Meskipun dulu kamu pilih 01, dapatnya 02. Itu barokahnya Indonesia. Milih 1, dapat 2. Betul, saya itu punya doanya Mbak Mun. Sebelum wafat beliau itu nyatet juga. Itu diantara doanya itu Allahumma alqi bainahuma ulfatan wa mawaddatan. Ya Allah, jadikan dua tokoh ini yaitu Jokowi dan Prabowo, Jokowi dan Pak Prabowo ulfatan, saling asih dan saling mencintai. Dulu ketika masih panas itu saya baca doa itu agak ini bener gak? Saya Jumat sebelum Yai Haji itu masih ketemu Jumat. Dia cerita kalau mau ketemu Megawati, kita ketemu Bu Mega di Sabtu, Ahad dari terbang ke Mekah. Terus Selasanya wafat. Selasa keberapa itu banyak Selasa. Itu diantara doa yang dititipkan sama anak dalam itu. Doa itu yang baca juga agak-agak ini yang bener aja doa itu. Terus uniknya doa itu ditutup min abdikal fakir min musibah. Ya Allah, jangan lihatlah saya, kata kamu di doa itu, lihatlah saya yang berdoa. Karena kemarin setelah pelantikan menteri ternyata seperti itu, saya tambah kagum bahwa kita punya guru seorang wali, jadi doain sesuatu yang mukhal saja kesampaian. Doain yang mukhal saja. Sampai tag itu sekarang masih saya simpan. Tulisan tangannya apa? Itu dulu diberikan anak dalam. Kalau saya itu menerima wasiat jadi pengurus, jadi beberapa kali saya ditawarin jadi pengurus BPN itu saya nggak mau, sampai berkali-kali nggak mau. Hanya BPN itu tidak kurang akal pakai tangannya berdua supaya agak maksa saya. Karena saya memang dari dulu nggak punya rencana jadi orang serius, biasa aja kayak ini kan bukan enak. Mau ngopi santai, mau melarat ya pantas, mau keliru ya pantas karena ada kiai itu. Jadi enak, jadi kiai itu kan tidak enak. Aramangan jauh lesu tapi nak keliru di salah orang. Sampai nak salah dimaklumi. Jadi enak, masyarakat awam itu kan. Terus jadi kiai ruginya gini, misalnya saya orang alim alama, ada pengumuman, terus Pak masuk surga. Nanti pengumuman kedua itu mengecewakan dan para penggemarnya. Memang aturannya gitu. Jadi rugi. Karena memang aturannya gitu. Para wali, para orang alim ini kan dapat masuk surga. Tapi pengumuman kedua itu dan itu nggak ada syaratnya. Pas para penggemar itu nggak ada syaratnya. Siapa saja bisa. Makanya terus banyak orang jalan lintas, nggak mau alim sendiri, penggemar juga aja. Itu sebetulnya oportunis, orang nakalan lah kira-kira. Terus akhirnya saya ditinggali beliau, kata beliau menyuruh saya supaya mau jadi di antara jajaran Surya. Yang unik dari wasiat beliau itu bukan masalah Surya. Kata beliau, Indonesia itu harus kamu jaga, bila perlu nanti di lembaga dakwah NU itu melibatkan orang macam-macam, dari partai macam-macam, termasuk partai ini. Ketika tak tanya kenapa ya, sing iso njogo Indonesia itu nasionalis dan religius. Dan yang menjaga ini penting kata. Kalau sampai Indonesia itu ditusuk paten pinaten. Caranya dia aku dulu pun BPKWD dan mewakili kaum religius dan oleh paten pinaten itu repot kayak Mesir sih. Jadi fikihnya bangun itu jangan dilihat misalnya seorang kiai ketemu megangga, lihatlah ini satu ikhtiar supaya Indonesia itu damai. Kenapa? Indonesia. Saya termasuk santri yang akhirnya mencari-cari argumentasi. Singkat cerita, saya nyari itu di khazanah-khazanah kitab dan ketemu yaitu Rasulullah pernah berdamai dengan Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu tokoh kafir apa? Quraisy yang bisa mengendalikan Quraisy. Sekali dia komando perang maka perang. Padahal posisi Nabi sudah di Hudaybiyah, kira-kira 25 kilo dari Mekah. Kalau perang pasti banyak korban. Dan itu semua perjanjian merugikan Nabi, tapi diterima saja. Asal tidak terjadi saling bunuh, saling chaos, saling kolek. Itu yang ditiru Mbak. Tapi sekarang orang enggak, karena pakai hitam putih. Pokoknya saya putih pasti benar, ini hitam pasti. Yang dilupakan adalah kalau betul orang lain itu hitam, ini pun tanggung jawab kita, karena ini juga umatnya Rasulullah SAW.
Karena ketika kamu melihat orang salah, itu jika itu bagian dari keluarga kamu, ininya memberi sanksi apa membenahi? Membenahi. Makanya dalam sebuah kitab yang diciptakan secara hikam, kitab paling terkenal di kalangan Nusantara, kitab hikam. Dan cerita itu benar, ini cerita versi kitab hikam. Nabi Ibrahim diterbangkan ke alam malakut, terus melihat para pezina. Allah tanya, menurut kamu diapakan? Bunuh saja ya Allah, mereka makan rezeki engkau tapi tidak mengindahkan aturan engkau, mereka berzina. Sama Allah diturutin. Terus dilihat lagi para pemabuk. Menurut kamu gimana, bunuh saja, mereka itu hamba engkau, makan dari rezeki engkau tapi tidak mengindahkan perintah engkau. Sampai sekian bentuk maksiat, Ibrahim usulnya bunuh saja, habisi saja. Lama-lama suatu saat, ini cerita yang disarah hikam, Ibrahim disuruh nyembelih Ismail. Yang terkenal dan riwayat memang yang disembelih itu siapa? Ismail. Meskipun ada perdebatan ulama apa Ismail apa Ishak, tapi kita milih yang Ismail saja. Lalu orang yang ini itu siapa? Ismail. Nabi Ibrahim itu taktiknya bukan ngepet. Ya Allah yang benar saja. Ini samrotu fuadi, buah hati saya. Kenapa engkau suruh membunuh? Jawabannya Allah. Ibrahim, kamu ingat gak? Ketika kamu melihat orang-orang maksiat usul ke saya supaya dibunuh di dunia ya Allah. Kata Allah, aku itu ya belum, itu sehingga aku enak wae usul kemutan paten. Konten ini anakmu sehingga aku. Takkan mati ini keberatan. Kau nangis nanti. Ini pelajaran bagi kita. Kau nak orang misalnya yang jauh-jauh itu ngambil sepeda motor ruangan, sebulan, warna isopol untuk suruh. Karena dia no, itu pun ada juga masuk. Sebetulnya keantian kita pada maksiat itu bukan karena maksiat, plus orang itu tidak keluarga. Gayanya saja kamu tegas, sebetulnya enggak juga. Jadi ini pelajaran bagi kita. Coba misalnya gini, ada orang salah koruptor, kamu mesti benci sama koruptor. Coba bayangkan kali itu anak kamu, mesti dulu ya, wong tinggi buatan ponangan. Sama. Ini masalah Rasulullah itu melihat semua umatnya adalah anaknya. Sing lagi abangan, sing lagi setengah abangan, sing hidup, semuanya adalah Maka kalau ini semua umatnya melihat orang abangan, ya pikirannya itu memandu mereka tobat, bukan malah dianggap kafir. Makanya kita menolak paham takfiri, paham yang gampang mengkafirkan orang. Karena ibaratnya paham takfiri itu tidak rasional, secara fikih tidak rasional. Allah yang Tuhan saja, yang punya semuanya, itu jelas ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Terus ayat wa anibu ila rabbikum. Orang-orang yang sudah melampaui batas oleh Allah dipanggil, ayo kembali ke saya kembali. Kemudian orang-orang takfiri ini, orang-orang ekstremis ini, hamba Allah yang sedang maksiat dianggap tidak Islam atau keluar dari area kemungkinan. Wong yang Allah Tuhan saja yang di luar disuruh masuk. Ini yang sudah masuk malah disuruh keluar. Coba Nabi diutus jadi Nabi itu untuk mengislamkan orang kafir apa untuk mengkafirkan orang Islam? Ya Nabi diutus itu untuk mengislamkan orang kafir apa mengkafirkan orang Islam? Makanya aliran-aliran ekstrim sini kafirkan orang itu satu mesti goblok, dua mesti nggak tahu ngaji. Tiga, terlalu semangat tapi khazanah ilmunya itu pas-pas. Karena tadi kebencian kita ini pasti ada unsur dengan tanda kutip nafsu. Ya tadi kamu benci sama cowok itu, nguatokan cekas, beda motor bukan. Barang mbok isoi jumlah wong ngayu banget seneng gue. Kira-kira masih isoi deh. Itu atau gini, kamu benci sama orang yang melayani janji. Zaid tidak janji sama kamu cuma janji harus buka ini gini. Coba Zaid itu orang yang ngutangi kamu. Berani nggak ngumpat-ngumpat Zaid?